Majelis Ulama Indonesia Pematang Siantar memanggil pihak RSUD Jasamen Saragi di kantor MUI Siantar di Jalan Kartini, Kecamatan Siantar Barat. Pemanggilan pihak rumah sakit terkait kasus dugaan pelanggaran akidah Islam terhadap jenazah istri Fauzi Munte. Saat kejadian, jenazah pasien dimandikan 4 petugas pria di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga negara kita. Semoga tetap damai, tentram, dan tetap bersatu di dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Malimudo. Ya, Malimudo diminta untuk menanggapi masalah yang terjadi di Pematang Siantar. Karena kebetulan daerah ini berada satu provinsi dengan Malimudo ya. Jadi Malimudo di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian kejadian ini terjadi di Pematang Siantar. Itu sekitar 4 jam lah gitu. 4 jam 3 jam dari rumah saya, dari kediaman saya. Kejadiannya di mana ada pasien COVID, seorang wanita yang kemudian dimandikan oleh 4 orang pria atau 4 orang lelaki. Bagaimana pandangan daripada para ulama kita dalam menyikapi hal ini? Yang pertama, kita sudah sama-sama tahu bahwa apabila ada seorang yang wafat, apabila ada seorang yang meninggal, maka ada 4 kewajiban kaum muslimin sekitar atau kaum muslimin di kampung tersebut terhadap orang yang wafat. Yang pertama adalah prosesi pertama adalah memandikannya. Kemudian yang kedua adalah mengkafankannya. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkannya. Sedang yang keempat adalah menguburkan jenazah tersebut. Maka bagi orang yang wafat, kecuali dalam keadaan syahid dalam peperangan, maka wajib hukumnya dimandikan ya dalam ketentuan yang telah diatur bahwa apabila seorang yang wafat itu adalah laki-laki, maka yang memandikan jenazah tersebut harus laki-laki. Dan apabila yang wafat itu adalah seorang perempuan, maka yang memandikannya itu haruslah orang perempuan ya. Tetapi para ulama membolehkan seorang suami ikut memandikan istrinya atau seorang istri ikut memandikan suaminya yang wafat. Inilah ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam agama kita yang telah disepakati oleh para ulama. Lantas bagaimana kejadian yang terjadi di Pematang Siantar ini ya terhadap pasien COVID ini? Baru saja Malimudo lihat ya beberapa berita yang up to date, beberapa berita yang menurut Malimudo bisa dipercaya bahwa yang terjadi di Siantar itu bahwa pasien tersebut itu tidak dimandikan. Ya, ini menurut
berita yang Malimudo baca bahwa pasien tersebut tidak dimandikan, hanya disemprot dengan disinfektan, ya, hanya disemprot dengan disinfektan. Lantas bagaimana kemudian kalau benar terjadi bahwa mayat tersebut dimandikan oleh seorang laki-laki, mayat wanita tersebut dimandikan oleh seorang laki-laki, maka kita harus rujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 bagi jenazah muslim. Fatwa nomor 3 di sini dikatakan bahwa jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kemudian B, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Ini sesuai dengan yang Malimudo sampaikan tadi, sebagaimana hal tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian yang C, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, artinya apabila yang wafat laki-laki tetapi tidak ada yang memandikan itu lelaki, yang ada yang wanita, atau yang wafat itu wanita tetapi yang ada yang memandikan itu seorang pria, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Ya, maka dimandikan oleh petugas yang ada walaupun berbeda jenis kelamin dengan syarat. Jadi Majelis Ulama Indonesia memberikan syarat. Apa syaratnya di sini? Jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, artinya menutup auratnya. Jika tidak dimandikan, maka cukup dengan ditayamumkan pada anggota-anggota tayamum, yakni wajah dan kedua tangan sampai siku. Kemudian D, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kemudian yang E, petugas memandikan jenazah dengan cara mengkucurkan air atau meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 18 tahun 2020. Ya, artinya di dalam menyikapi masalah ini saya tidak berani terlalu jauh, ya. Saya tidak berani terlalu jauh mengomentari masalah ini. Artinya saya menyerahkan Majelis Ulama Pematang Siantar atau pihak-pihak yang berwajib untuk kemudian mendalami masalah ini, ya, apakah benar di dalam prosesi pemandian tersebut sudah benar dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, jika benar apa yang Malimudo lihat tadi bahwa sebenarnya tidak ada prosesi pemandian jenazah oleh petugas COVID-19, ya, ini saya harap didalami lagi. Kemudian yang ketiga, apabila benar terjadi hal-hal yang disampaikan oleh keluarga dari jenazah tersebut bahwa ada pelecehan-pelecehan terhadap jenazah, ya kita berharap penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Kemudian yang keempat, pesan dari Malimudo terhadap masalah ini, masalah di mana ada seorang pria yang memandikan jenazah COVID-19 ini, yakni wanita, di Pematang Siantar ini, mari sama kita menyerahkan persoalan ini kepada pihak-pihak yang berwenang, ya, tanpa harus kemudian menyulut emosi kita, tanpa harus kemudian kita marah-marah tidak jelas. Jangan terprovokasi,
Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.